Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Haswi. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan sebuah buku yang berjudul Biografi 60 Sahabat Rasulullah, karena karangan oleh Khalid Muhammad Khalid, bab 3 halaman 45, yang membahas tentang tokoh gerakan hidup sederhana. Pada buku tersebut membahas tentang sahabat-sahabat Nabi, yang dimana yang pertama itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran 102. Di antara prinsip berislam yang benar adalah meneladani para pendahulu yang sholih, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Para pendahulu yang dimaksud adalah para sahabat Nabi ya tentunya, yaitu tabi'in dan tabi'ut. Tabi'in karena mereka adalah generasi yang paling paham terhadap Al-Quran dan sudah tentu paling paham jalan yang membawa keselamatan. Mereka lah generasi yang telah memberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas mereka pun juga ridho terhadapnya. Wasabikul awwaluna minal wazirina wal ansori wal lazinnat taba'uhum biihsanir radiyallahu anhum waradu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada zalikal fauzul azim, yang artinya dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim beberapa perkataan berkenaan dengan ayat di atas, yaitu Imam As-Syabi mengatakan yang disebut dengan As-Sabikun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang mendapatkan peristiwa perjanjian Bai'atur Ridwan pada tahun Hudaybiyah. Abu Musa al-Asy'ari, Said bin al-Musayyib, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan mereka adalah orang-orang yang pernah mengerjakan sholat dengan menghadap ke dua kiblat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk meneladani mereka dalam sabdanya, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga berpesan, siapa saja yang menjadi teladan, maka teladanilah para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka lah orang yang paling baik hatinya di antara umat ini, paling mendalam ilmu agamanya, dan umat yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan, paling lurus bimbingannya, dan paling baik keadaannya. Allah telah memilih mereka untuk mendampingi Nabi SAW untuk menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jalan mereka, karena mereka semua berada pada Shiratul Mustaqim atau jalan yang lurus. Pendahulu yang solid dari generasi sahabat yang akan teladani kali ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Ajjarah. Beliau adalah sosok sahabat yang banyak berjasa untuk Islam, orang yang mendapatkan tempat mulia di sisi Rasulullah SAW.
Pada tahun 622 Masehi, beliau mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah dan kemudian membersamai beliau dalam banyak peperangan. Karakter sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, ada 4 karakter yang paling menonjol dalam diri seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan telah tercatat dalam kitab-kitab sejarah oleh para ulama sehingga kita dapat menjadikannya teladan dalam menapaki kehidupan. Masalah al-wala atau loyalitas atau kecintaan dan al-bara, berlepas diri atau kebencian, adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu landasan keimanan yang agung. Melalaikan persoalan ini dapat menyebabkan rusaknya keimanan seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hakikat tauhid adalah dengan tidak mencintai selain Allah dan mencintai apa dicintai Allah karenanya. Maka kita tidak boleh mencintai sesuatu kecuali karena Allah dan juga tidak membencinya kecuali karenanya. Kepercayaan Rasulullah SAW tidak bisa kita pungkiri bahwa sifat amanah, kejujuran adalah hal yang mulai langka saat ini. Padahal sifat amanah itu adalah syarat menuju kebangkitan dan kejayaan. Takkan ada yang orang yang tampil menjadi pemimpin besar tanpa memiliki sifat amanah, karena keadilan tidak akan tegak kecuali di tangan orang-orang yang dapat dipercaya, yaitu amanah. Di antara ciri orang yang beriman adalah sifat amanahnya dalam segala urusan, sementara kebalikannya, bahwa berkhianat atau khianat yang menjadi lawan dari amanah adalah sifat atau ciri-ciri orang yang munafik. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sosok sahabat yang sifat amanahnya telah diakui oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan pada saat delegasi Najran dan Yaman datang untuk menyatakan keislaman mereka dan meminta kepada Nabi SAW agar mengutus bersama mereka orang yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Sunnah, dan ajaran Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, semua sahabat berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah SAW, termasuk Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Tetapi ternyata yang terpilih adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka berhukum kepada hukum Allah dan tidak memerintahkan pada perbuatan maksiat. Karena mentaati mereka termasuk dalam keadaan dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.